selamat datang di media pembelajaran Prodi Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan materi tentang jurnalisme yang mengadvokasi. Ini adalah salah satu materi dalam mata kuliah jurnalisme advokasi yang akan membekali Anda tentang bagaimana proses jurnalisme itu bisa dilakukan berkaitan dengan konteks advokasi. Media berbasis gerakan sosial sering digambarkan sebagai oposisi biner terhadap jurnalisme komersial saat ini. Mereka melihat bahwa praktik-praktik jurnalisme advokasi di dalam media massa ini sangat bertentangan dengan upaya komersialisasi media pers. Prinsip-prinsip penting jurnalisme juga menjadi sebuah diskusi yang menarik ya pada saat dipertemukan dengan bagaimana pers harus bertahan hidup sebagai entitas bisnis. Coldry dan Curran pada 2003 menyatakan bahwa gerakan media sosial sering digambarkan sebagai oposisi biner karena mereka menentang prinsip-prinsip penting dalam jurnalisme. Oleh karena itu, menantang kekuatan lunak media yang sudah mapan. Media dalam konteks ini menurut Anton dan Hamilton, mereka membicarakan bahwa dalam konteks jurnalisme advokasi, media relatif kerap ditulis oleh para aktivis yang mengambil posisi sebagai pengamat sekaligus partisipan dan secara terbuka mengadvokasi perubahan sosial. Hal ini menjadi pertanyaan teman-teman. Bagaimana peran jurnalis? Apakah memang hanya aktivis sosial saja yang mewarnai aktivitas jurnalisme advokasi di ruang publik? Apakah jurnalis tidak berperan dalam upaya mengadvokasi gerakan-gerakan sosial di ruang publik? Mari kita ulas lagi ya. Para editor pers, terutama dalam editor di desk lingkungan hidup, itu seringkali berjuang untuk mengadvokasi norma-norma dan praktik jurnalisme yang profesional. Hal ini disebabkan oleh setidaknya sebagian ya, masuknya aktivis profesional dengan latar belakang jurnalisme atau penerbitan yang rendah. Jadi teman-teman, di Amerika Serikat terutama terjadi kecenderungan desk lingkungan itu diisi oleh sejumlah orang yang berlatar belakang aktivis. Lalu kemana posisi jurnalis? Itu menjadi pertanyaan. Di Indonesia hal ini tidak terlalu banyak terjadi, namun hal ini berefek pada banyak sekali jurnalis yang sebagai contoh ya, di desk yang perlu gerakan advokasi, contohnya desk lingkungan. Mereka merasakan bahwa posisi mereka berada di desk lingkungan itu adalah posisi yang berat. Mereka merasa seorang jurnalis di desk lingkungan harusnya menjadi seorang jurnalis yang terspesialisasi. Ada latar belakang pengetahuan tentang lingkungan, ada latar belakang skill tentang jurnalisme, dan yang terpenting adalah latar belakang atau kemampuan mengendus unsur-unsur advokasi dalam isu lingkungan. Hal ini jika di Amerika Serikat ini teratasi karena sejumlah aktivis memang kemudian beralih menjadi jurnalis, mengisi ruang-ruang publik dengan karya-karya jurnalistik mereka, entah berbentuk feature ataupun juga berbentuk views atau artikel opini. Pemasuknya ini sempat menjadi satu term yang menarik ya di 2014. Lumsden bicara soal aktivis pertama, jurnalis kedua, atau aktivis as the first and the second one is the journalist. Mengapa? Karena dilihat bahwa para aktivis lebih dominan mengisi ruang-ruang diskusi publik mereka. Bahkan mereka dengan berani mengisi ruang-ruang di media mainstream lewat artikel opini. Sedangkan wartawan yang kemudian terlalu terbawa pada rutinitas reportase menjadi hilang unsur advokasinya. Nah, para penyeberang lapangan ini si aktivis yang menjadi jurnalis yang menghasilkan karya jurnalistik ini kemudian seringkali menantang para editor dan penulis pers gerakan sosial. Mereka menyebut dirinya sebagai mereka orang yang lebih paham tentang isu. Tetapi pada hakikatnya mereka memiliki keterbatasan dalam mengolah isu peristiwa tersebut menjadi sebuah karya jurnalistik yang bisa dipahami publik, yang bisa dijadikan bahan diskusi publik.
Walaupun pada saat ini ada batas-batas yang kabur antara jurnalisme dan advokasi, sejatinya batas-batas ini sudah berakar sejak pertengahan abad ke-20. Secara khusus, arsip-arsip yang tersedia menyebutkan bahwa pola dalam pengambilan keputusan organisasi lingkungan terkait dengan produksi media massa itu sudah masuk ke dalam agenda aktivisme mereka. Organisasi-organisasi ini mengembangkan kembali penerbitan berkala versi mereka yang kemudian berjalan dan menyapa khalayak yang kemudian juga menarik minat khalayak. Tetapi ledakannya baru muncul di tahun 60-an hingga 1980-an. Di sini kemudian dipertanyakan, di mana posisi jurnalis dengan karya jurnalismenya dengan media mainstream mereka. Sangat sulit untuk ditemukan teman-teman, termasuk di Indonesia. Di Indonesia dengan pola jurnalis yang memang mereka mengisi ruang desk lingkungan itu merupakan wartawan-wartawan yang berasal dari proses rotasi penugasan atau tour of duty. Jadi mereka mengisi desk-desk tertentu di mana pada saat mereka mengisi desk yang seharusnya terspesialisasi seperti desk lingkungan, mereka dalam posisi yang minim sekali pengetahuan dan kemampuan untuk mengidentifikasi isu-isu yang berbau advokasi lingkungan. Disitulah kemudian masyarakat atau publik hanya memperoleh karya jurnalistik yang bersifat rutinitas seperti penanaman pohon oleh stakeholder atau juga pencanangan program-program lingkungan yang muncul sebagai sebuah rutinitas-rutinitas yang berbau ritual-ritual tertentu saja ya, ritual yang resmi gitu ya. Tetapi di luar sana para aktivis menawarkan sebuah format informasi yang lebih progresif. Mereka menawarkan informasi yang berbau jurnalistik dengan level advokasi yang kuat itu melalui website mereka. Anda bisa melihat di beberapa website yang memang mereka konsisten untuk melakukan advokasi terhadap isu lingkungan. Contoh, website yang dimiliki oleh WWF misalnya, atau dimiliki oleh Greenpeace, atau website yang juga dimiliki oleh LSM lokal seperti Walhi atau Profauna, yang Anda bisa lihat bagaimana mereka secara konsisten mendesain informasi-informasi yang dirasakan ini adalah informasi-informasi yang terlewatkan di ruang media mainstream. Tapi jika Anda lihat, Anda bisa lihat bagaimana mereka mengemasnya. Apakah mereka mengemas dalam posisi mudah dipahami oleh publik? Perlu memang riset tersendiri ya, dan Anda silakan untuk melihat perbandingan website-website antara website NGO yang berbasis lingkungan yang tadi saya sebutkan, atau LSM berbasis lingkungan yang tadi saya sebutkan, dengan berita-berita lingkungan yang ada muncul di media massa. Anda bisa lihat bagaimana media mainstream terkungkung pada rutinitas berita-berita yang seremonial. Tetapi di luar sana, website-website LSM atau organisasi yang bergiat dalam kepedulian lingkungan, mereka menyajikan berita yang sangat berat, yang sangat padat, yang pada saat dibaca oleh publik, rasa-rasanya tidak cukup untuk hanya sekali dibaca atau sekali diperhatikan kalau bentuknya video, sekali ditonton. Karena konteksnya sangat berat, agak sulit publik untuk kemudian memahami apa yang mereka berusaha ungkapkan. Pemilihan isu sudah bagus, materi sudah bagus, tapi packaging yang tidak bagus. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan adalah upaya untuk menemukan sebuah titik temu di mana jurnalis yang memiliki akses terhadap ruang publik yang lebih luas melalui media massa itu seharusnya lebih aktif, teman-teman. Lebih aktif untuk menghasilkan karya jurnalistik yang berbau advokasi. Saya tetap masuk dalam lingkup situasi advokasi lingkungan ya. Bila Anda lihat website-website yang berbau aktivisme lingkungan itu dia seolah-olah ingin menyajikan banyak sekali informasi sehingga unsur-unsur 5W1H-nya terasa sangat padat. Publik yang kemudian membacanya seolah-olah dia dipaksa untuk bisa memahami berbagai macam informasi hanya dalam satu tampilan website.
Berbeda dengan karya jurnalistik yang kemudian dengan teknik-teknik karya jurnalistik yang bisa membagi berita-berita itu atau konten-konten itu menjadi konten yang lebih ringan walaupun tetap proporsional dan komprehensif, itu, nggak muncul di sana. Apa yang harus kita lakukan kemudian? Wartawan yang harus bergerak, wartawan harus segera mengakselerasi diri, mengambil ruang-ruang, topik, atau materi, atau bahan peliputan yang sudah di-cover oleh teman-teman di luar sana untuk masuk ditarik ke ruang media mainstream mereka. Bagaimana caranya? Perluas isi karya jurnalistik Anda. Jangan hanya Anda melakukan kegiatan reportase yang bersifat event atau peristiwa. Karena itu akan memudahkan Anda untuk terjebak ke dalam rutinitas karya jurnalistik yang bersifat seremonial. Anda sulit untuk mengembangkan isu. Kembalilah Anda pada proses reportase lapangan. Ya, kembali Anda ke jalan yang benar, di mana wartawan sejatinya tidak hanya memanfaatkan undangan-undangan yang seremonial, tetapi kemudian Anda kembali ke lapangan, bertemu dengan warga, mengetahui unek-unek warga, melihat, mengobservasi. Salah satu bentuk teknik reportase yang harus dimiliki oleh wartawan yang melakukan aktivitas jurnalisme advokasi adalah kemampuan observasi yang kuat. Ya, kemampuan observasi itu Anda harus manfaatkan dengan bagaimana Anda kemudian melihat lingkungan di mana isu itu yang akan Anda angkat. Apakah benar cerita orang, kisah orang tentang, contoh, ada pembuangan limbah industri di kawasan Bandung Selatan misalnya. Misalnya ya, Anda datang ke lapangan. Kita hindari talking head news ya, berita di mana orang berbicara lalu dibalas dengan orang berbicara. Tapi Anda mulai kembali pada kegiatan observasi, datang ke lapangan, apakah yang dibicarakan itu benar? Apakah Anda menemukan hal baru dari hasil observasi Anda? Itu yang memang hal yang bisa Anda lakukan. Kembali lagi kepada kegiatan reportase yang sejati. Nah, kembali pada isi karya jurnalistik. Lalu bagaimana jurnalisme advokasi bisa muncul dalam isi karya jurnalistik? Tidak ada perbedaan dengan unsur-unsur karya jurnalistik yang lain. Anda hanya perlu menyajikan informasi hasil reportase Anda lewat dua format. Yang pertama adalah news atau berita, dan yang kedua lewat views atau opini. Cara Anda untuk news, Anda bisa mengaitkannya dalam porsi sekedar saja berupa straight news, atau juga Anda kemudian membuat sebuah feature yang menarasikan informasi yang Anda dapat secara lebih bertutur. Feature pun dapat juga Anda buat dalam bentuk feature yang berseri, teman-teman. Feature yang berseri yang kemudian jika kita lihat satu paketnya, itu bisa menjadi sebuah comprehensive news. Bisa menjadi hasil in-depth reporting Anda. Anda buat dalam bentuk feature. Itu bentuknya news. Tetapi bisa juga Anda kemudian melihat bahwa ada hal-hal seperti biasa ya. Ada hal-hal yang ada di benak wartawan selama di lapangan yang sulit untuk dimunculkan dalam bentuk berita. Kenapa? Karena sulit untuk meminjam mulut dari sumber atau narasumber Anda berkaitan dengan opini Anda. Maka jangan ragu untuk kemudian Anda menghasilkan karya jurnalistik yang bersifat views. Buatlah artikel opini, buatlah tajuk rencana, buatlah kalimat-kalimat pendek dalam pojok, atau juga sekedar Anda bekerja sama dengan karikaturis pers Anda untuk kemudian membuat sebuah kritik sosial yang berbau artistik ya, karikatur. Bicara soal apa? Bicara soal unek-unek Anda, perspektif Anda, pendapat Anda, respons Anda terhadap hasil di lapangan. Sebaiknya apa yang Anda kemudian opinikan di dalam artikel opini maupun tajuk rencana atau editorial Anda atau karya lain dalam format opini itu kelindan, bersinergi, bersambungan dengan karya news Anda. Jadi buatlah agenda pemberitaan. Buatlah agenda pemberitaan di mana di titik-titik tertentu kemudian Anda merespons pemberitaan itu melalui opini.
Ya, saya akan mengingatkan lagi pada Anda apa perbedaan antara news dengan views agar Anda bisa menjadi jelas. Bagaimana agenda itu bisa kemudian Anda kembangkan. Yang pertama perlu Anda kembangkan adalah karya jurnalistik yang bersifat news. Kenapa? Karena informasi dalam news dibangun oleh dua aspek saja, yaitu fakta dan data. Itu hasil murni dari kegiatan reportase Anda. Lalu aspek yang kedua adalah setelah Anda matang di dalam news Anda, buatlah semacam follow up news ya teman-teman. Jadi Anda memiliki agenda pemberitaan, agenda setting jika kita kaitkan dengan teori komunikasi massa. Tidak menjadi haram Anda melakukan proses agenda setting selama apa yang Anda agendakan adalah hal-hal yang berbau advokasi yang bermanfaat untuk publik. Setelah Anda publikasikan dalam bentuk news, maka lanjutkanlah respons atas news itu dalam bentuk views. Tadi Anda bisa melalui secara pribadi membuat artikel opini atau Anda mewakili institusi membuat tajuk rencana atau editorial atau dalam bentuk pojok atau karya artistik berupa karikatur. Mengapa harus seperti itu polanya? Karena biarkan publik kemudian mengetahui fenomenanya sendiri ya melalui berita Anda. Biarkan mereka mengidentifikasi fenomena itu. Setelah itu baru Anda punya ruang, gunakan ruang pada saat publik sudah teredukasi, sudah well informed, gunakan ruang itu untuk memasukkan opini Anda. Karena unsur-unsur dalam views berbeda dengan dalam news kan yang hanya dua, unsur dalam views itu tiga. Data, fakta, dan opini penulis. Maka data dan fakta Anda perkuat dulu, biarkan publik kemudian mengetahui, kemudian juga bisa jadi mempersepsi secara personal atau secara kelompok, lalu Anda masukkan opini Anda ya dan bila publik menyerap opini itu menjadi bagian dari bagaimana publik mempertimbangkan opini Anda. Nah, di situ saya pikir agenda pemberitaan dan agenda opini ini menjadi satu ruang karya jurnalistik berbau advokasi yang utuh. Ini yang kemudian kembali lagi bisa menyaingi publikasi informasi di luar sana yang terasa terlalu padat, terasa kurang bisa diserap oleh publik secara cepat. Di sisi yang lain juga Anda menghadirkan sebuah paket advokasi yang utuh, di mana Anda menyajikan karya yang bersifat news, yang informatif, edukatif. Lalu Anda di sisi yang lain juga kemudian mempersuasi publik untuk melakukan entah penyikapan, kita tergantung ya, entah dari kecenderungan sikap, entah sikap, bahkan pada perilaku sekaligus. Saya harap materi kali ini bisa memberikan pencerahan pada Anda berkaitan dengan jurnalisme yang mengadvokasi dan bagaimana kemudian nanti Anda sebagai jurnalis bisa melakukan proses advokasi melalui karya jurnalistik Anda. Sampai jumpa pada materi jurnalisme advokasi yang lain. Salam sehat.